Jadi, Bagus, kan? sama Mas Pras, saya tuh bisa percaya dan paham lah kenapa orang suka padake, ya kan? Ya. Ini misalnya apa? Red Kalimantan. Red Borneo. Red Borneo. Saya tadinya tidak terpikir apa-apa, tapi buka buku loh tiba-tiba kan ya, buka buku ingin tahu tentang Borneo lebih jauh. Katanya Kebumen itu, ya kan? Itu batunya luar biasa. Buka buku lagi. Tiba-tiba tanpa sadar mencintai bangsa, ya kan? Ya. Mencintai tanah air. Tapi yang kebangetan ini, Pak. Tadi tuh mandor bangunan datang, Pak. Ini batu bangunan ini, Pak. Batu bangunan dibawa kemari ngapain nih? Batu kayak malah sungai, batu bata, batu bangunan dibawa. Nanti ada batu kering, batu apa itu? Obat batuk. Alah. Gimana kamu? Batu itu ada memang banyak jenisnya, Tondoro. Jangan sembarangan ngomong, toh. Hampir di banyak daerah itu banyak jenis-jenis batu. Apa? Tadi itu bilang, Doro, Ini apa Kalimantan. ini? Ya, Red Borneo. Halmahera ada Bacan. Pacitan juga ada. Pacitan itu ada pancawarna ya, Mas, ya. Lalu Banten itu Badar. Kalimaya. Wih, luar biasa. Aceh ada Kinyang. Betul tuh, Mas, ya? Tadi sudah saya singgung ya tadi, Doro, Ya. mengenai bahwa kita itu mendapat julukan Zamrud Katulistiwa ya. Ya. Jadi memang kenapa disebut Zamrud? Karena seperti Zamrud, banyak pulau kita. Dan Ada- banyak vulkano. Betul, banyak pulau, kemudian dia membentuk jalur-jalur gunung api. Jalur gunung api itu tidak hanya yang masih hidup loh, Doro. Seperti ada jalur Merapi di Sumatera, Merapi di Jawa, itu ada jalur yang masih aktif. Tapi ada juga gunung api yang sudah purba, yang sudah tidak aktif. Nah, di situ zaman dulu. Itu di selatan Jawa itu, pantai selatan Jawa itu sarangnya. Sarang Gunung Purba. Sarang gunung purba. Sehingga dia Pasti demitnya banyak itu ya. Banyak batunya, Doro. kemudian di Sumatera juga begitu. Kemudian terus sampai Nusa Tenggara. Jadi sampai sekarang itu kan terkenal sabuk gunung api Ring of Fire itu. Ring of Fire. Betul. Dan itu yang paling panjang Ring of Fire itu ada di Indonesia, Dor. Bayangin kalau Ring of Fire itu penghasil ake dan dia paling panjang, berarti kan paling banyak. Oh. Indonesia jadi banyak banget ya. Banyak banget. Belum yang tidak berhubungan dengan gunung api. Berhubungan dengan gejala-gejala interaksi lempeng. Jadi ada tabrakan lempeng. Nah, negara kita itu Mas, sampai lempeng. Oh, iya. Lempeng kayak apa? Ya, Lempeng ini. kan gendar itu, tak? Iya, jadi ini memang istilah yang perlu diklarifikasi ya, Ndoro ya. Gimana Jadi- penjelasannya? Jadi bumi kita itu kulit luarnya, Ndoro. Itu kan kerak, kering. Bagian yang paling luar itu kan kerak. Itu batu itu. Oh. Nah, itu secara keseluruhan itu pecah-pecah di beberapa tempat. Nah, di Indonesia itu lempeng itu pecahnya itu tidak hanya satu dia bertemunya itu. Karena pecah ada 3 lempeng, Ndoro. Lempeng Asia di utara, Ya. kemudian dari selatan itu disaduk oleh lempeng Indo-Australia, dan itu lempengnya lempeng di lautan itu. Dari sini ada nggak? Ada lagi Ush, ya, dari terus. sini, lempeng Pasifik, Ndoro. Sini ada lagi ya? Iya. Terus ini nyundul ini. Minggu. Jadi ada 3, bayangkan dari 3 itu menghasilkan rangkaian kepulauan-kepulauan itu. Jadi ada Sundul-sundulan. sundulan-sundulan. Ya. Itu yang jadi bukit-bukit itu ya? Ada gunung apinya, Sentilo, ada gunung-gunung Jaya-Wijaya, ada palungnya, dan yang kita prihatinkan ada positifnya, ada negatifnya, Ndoro. Negatifnya apa, Pak? Ya kita harus berisiko bencana, Ndoro. Hati-hati. Hati-hati, Ndoro. Jadi jangan Jangan senang take di it for atas, granted. jangan Gitu. senang di atas sakit, Ndoro. Waduh. Kita harus Itu yang melahirkan gempa bumi itu ya? betul. Oh, alah, Doro. Itu Ini sundulan-sundulan ini ya? iya. Jadi harus seimbang. Kita bisa menerima, mengkreatifkan apa potensialnya, tapi juga harus waspada, Ndoro. Gitu, Ndoro. Coba ini secara politis ya ini, Pak ya. Watak manusia, ya kan? Orang yang hidup di antara gunung-gunung, Pak. Apakah ini juga tanda-tanda kenapa kita berkelahi terus gitu ya? Enggak ya? Justru Indonesia ini unik karakter kalau lihat dari barat ya, ada orang Batak, Padang, lalu orang Jawa, Kalimantan, ke timur Papua,
Sulawesi dan sebagainya. Ini kan karakternya macam-macam. Iya, iya, iya. Justru sekarang dengan demam akik ini mudah-mudahan bisa mendinginkan semuanya. Ini kan karakter orang mungkin karena gunung api di mana-mana. Iya. Lalu Yang ditonjolkan tuh keindahannya ya, bukan ya. mungkin dengan akik ini Iya, ketika terjadi hal-hal yang kurang cocok satu sama lain, apalagi di bidang politik, mungkin perlu koleksi batu juga mungkin nih. Perlu mencari batu karena batu kan mendinginkan gitu kan. Mendinginkan hati gitu ya Ya, kan. kata orang-orang itu Keindahan, tangisan keajaiban, ya kan batu, betul. ya kan. Kalau menurut kamu ya, Ya. Ndoro seperti saya ini kira-kira kalau pakai batu akik itu cocoknya batu apa? Doro, sebentar, saya cermati ya. Tolong diperhatikan Pak, ini benar Pak. Enggak? Kayaknya Doro ini paling cocok pakai batu opal. Apa upaya? Orangnya pelit, banyak akal. Geces. Ngomongin batu itu ya mesti rasional dong. Tanya. Berbagai. Kan beliau pakai batu. Apa itu untuk menaikkan wibawa? Betul apa, Mas? Batu itu aksesoris ya. Kalau wibawa jelas Ada bukan hubungannya. karena batu. Wibawa itu tentu karena karisma, karena pengabdian, karena integritas, karena dicintai rakyat. Tapi kalau nanti dikasih aksesoris batu mungkin tambah bersinar. Asal batunya cocok. Jangan gitu pula orang ini calon pemimpin tidak pernah bekerja lalu pasang batu 10 jari gitu loh. Batu-batu Dan kalau ngomong gak enak lagi. Jadi menurut saya. Oh, itu malah ada pengacara itu Doro kalau ngomong. Oh, saudara-saudara. Jadi begini dalam pembelaan saya. Tek jentret. Aduh, saya bingung nih loh Didi. Jadi bahwa itu wibawa itu memang ini hanya memberi apa tambahan, ya kan? nilai tambah. Nilai tambah. Tapi jangan- Intinya ya. adalah tadi Ya. kesadaran Ya. bahwa sebenarnya kita kaya. Mbok dipelihara negerinya kan gitu ya. Oh, iya. Jadi gimana? Ya, kalau soal akeh saya itu seneng-seneng saja, Doro. Ya lebih baik kan negara kita ini punya banyak batu akik dibanding punya banyak koruptor. Nah, yang saya dengar sekarang terjadi fenomena yang kurang baik di beberapa daerah, orang merusak gunung, merusak bukit hanya mengejar kepentingan ekonomis tanpa melihat seperti itu, Pak. nasib anak cucu ke depan. Itu.